saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pendapatan pada satuan kerja dan juga yang ada pada desa atau kelurahan. Nah, sebelumnya kita akan belajar dulu, kita akan membahas mengenai SKPD dan juga PPKD. Nah, SKPD dan PPKD merupakan satu kesatuan entitas. Jadi, dua ini merupakan satu kesatuan entitas yang tidak terpisah atau tidak berdiri sendiri, seperti itu. Nah, pada akhirnya nanti SKPKD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menghasilkan satu akun yang dinamakan dengan RKPPKD. Sedangkan untuk PPKD nanti akan menghasilkan akun juga. Akunnya apa? RKSKPKD. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita lanjutkan pembahasan berikut ini. Oke. Jadi, PPKD dan SKPD sudah dijelaskan tadi bahwa merupakan satu kesatuan entitas, di mana PPKD ini dia berhak untuk menentukan besarnya dana yang akan diperoleh oleh satuan kerja tertentu, sehingga antara SKPD akan mempunyai dana dari PPKD berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipertimbangkan oleh PPKD. Contohnya, Dinas Perindustrian mendapatkan dana 300 juta, Dinas Sosial mendapatkan dana 500 juta, Pemuda dan Olahraga mendapatkan 500 juta. Nah, itu ditentukan oleh PPKD seperti itu. Nah, jadi SKPD itu konsentrasi pada suatu bidang tertentu, sedangkan PPKD itu dia yang akan membagi dana-dana yang ada pada PPKD yang akan dibagikan kepada masing-masing SKPD gitu. Nah, sehingga antara PPKD dan juga SKPKD tidak terjadi transfer pendapatan dalam pengertian profit ya, karena di akuntansi pemerintahan tidak mencari keuntungan atau laba atau profit seperti itu. Nah, SKPD ini sudah pasti dimiliki 100% oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, kita akan bahas lebih dalam tentang RKPPKD dan RKSKPKD. Nah, RKPPKD di sini singkatan dari Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dia itu bagi SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah diakui sebagai ekuitas. Nah, ekuitas ini dia akan bertambah ketika SKPD itu menerima transfer aset. Begitu pula dia akan berkurang jika dia mentransfer aset ke Pemda. Sedangkan untuk RKSKPKD, rekening koran Satuan Kerja Perangkat Daerah diakui sebagai aset oleh PPKD. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas contoh-contoh transaksi yang ada pada satuan kerja dan PPKD. Nah, transaksi pendapatan apa saja sih yang ada pada satuan kerja? Tapi sebelumnya ada alur yang harus kita pahami dulu. Di mana alur yang pertama, si PPK SKPD atau pejabat pengelola keuangan di SKPD itu akan menerima SPJ penerimaan dari bendahara penerimaan. Nah, berdasarkan dokumen SPJ penerimaan dan lampirannya itu, maka si PPK SKPD itu akan membuat jurnal berupa kas di bendahara itu akan bertambah dan pendapatan juga akan bertambah. Kas bertambah di sebelah debit dan pendapatan pertama juga di sebelah kredit. Seperti itu. Nah, ketika nanti pendapatan yang diterima kemudian disetor kepada kas daerah, maka si PPK SKPD itu membuat jurnal lagi. Seperti apa jurnalnya? Debitnya RK PPKD dan kreditnya adalah kas di bendahara penerimaan. Karena kas yang tadi diterima itu akan disetorkan ke rekening korannya PPKD. Nah, tadi dijelaskan bahwa RKPPKD itu dimiliki oleh SKPD. Seperti itu. Ini ya, RKPPKD dimiliki oleh SKPD dan diakui sebagai akun ekuitas.
seperti itu. Bertambah jika SKPKD menerima transfer aset, seperti itu. Nah, di sini pada alur yang ketiga, pendapatan itu disetor ke kas daerah, sehingga RKPPKD-nya bertambah dan kas di bendahara penerimaan otomatis berkurang di sebelah kredit, seperti itu. Nah, nanti apabila terjadi kelebihan pendapatan, si SKPD itu bakalan balikin ke PPKD. Jurnalnya gimana? Maka pendapatannya akan di sebelah debit dan rekeningnya akan berkurang di sebelah kredit, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas transaksi berikut ini. Jadi, pada tanggal 7 Februari 2018, PPK SKPD Dinkes menerima SPC penerimaan beserta lampirannya dari Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan. Isinya apa saja? Yang pertama ada transaksi tanggal 10 Januari 2018, di mana Dinkes itu menerima retribusi pelayanan sebesar 5 juta. Oke, maka si PPK SKPD di Dinas Kesehatan ini membuat jurnal berupa kas di bendahara penerimaan bertambah di sebelah debit dan retribusi pelayanan kesehatan dia juga bertambah di sebelah kredit, seperti itu. Retribusi pelayanan ini sifatnya seperti pendapatan. Jadi kalau di akuntansi perusahaan kasnya bertambah dan pendapatannya dia bertambah. Nah, tanggal 11 Januari Bendahara Penerimaan Dinkes menyetor uang retribusi ke kas daerah, sehingga kas daerahnya RKPPKD-nya bertambah sebesar 5 juta dan kas di bendahara penerimaan yang tadi diterima oleh bendahara disetorkan ke rekening koran, sehingga kas di bendahara penerimaan itu berkurang di sebelah kredit, seperti itu. Nah, untuk tanggal 19 Januari 2018 ada bendahara penerimaan pembantu di puskesmas kecamatan tertentu menerima retribusi pelayanan kesehatan. Nah, kalau seperti itu berarti sifatnya dia sama, kas di bendahara penerimaan dan retribusi pelayanan kesehatan, seperti itu. Dan begitu pula dengan bendahara penerimaan itu ketika menyetor uang retribusi itu ke kas daerah, seperti itu, sifatnya sama. Nah, sedangkan yang di PPKD nih, apa aja sih pendapatan yang diterima di PPKD? Jadi ada pendapatan asli daerah, ada dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oke, jadi untuk transaksi pendapatan PPKD itu ada dua jenis transaksi. Yang pertama ketika PPKD itu menerima pendapatan, dan yang kedua ketika PPKD itu menerima kelebihan pendapatan dari satuan kerja, seperti itu. Nah, kalau di penerimaan pendapatan otomatis kas di kas daerah bertambah ya, dan kreditnya pendapatan juga bertambah otomatis. Tetapi ketika nanti ada pengembalian dari satuan kerja, maka kas di kas daerahnya berada di kredit karena berkurang tetap, tapi RKSKPD-nya bertambah di sebelah debit, gitu. Itu kalau yang pengembaliannya itu secara berulang. Tetapi kalau tidak berulang, berarti debitnya adalah silpa, seperti itu. Berikut contoh transaksinya. Tanggal 5 Maret, Badan Pengelola Keuangan Daerah menerima DAU sebesar 200 juta rupiah. Jurnal yang dibuat oleh PPK SKPKD, kas di kas daerah bertambah debit 200 juta rupiah dan pendapatan dana perimbangan DAU bertambah juga sebesar 200 juta rupiah. Kas bertambah, pendapatan juga bertambah. Begitu pula dengan tanggal 10 April ketika menerima DAK, karena kas di kas daerah bertambah dan pendapatannya juga bertambah, seperti itu. Begitu pula dengan yang tanggal 15 April dan tanggal 5 Mei, hanya berbeda nama pendapatannya saja. Nama akun-akunnya disesuaikan dengan transaksi yang terjadi, seperti itu. Nah, kalau di desa, kebetulan di desa itu dia tidak melakukan jurnal, tetapi
desa itu langsung menginput ke program keuangan desa yang akan kalian pelajari nanti di kelas 12. Sehingga di sini untuk pendapatan desa kita bahas secara sekilas. Di antaranya sumber-sumber pendapatan desa itu ada dari pendapatan asli daerah, alokasi anggaran, pendapatan dan belanja dari negara, kemudian ada bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi atau kabupaten kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Yang intinya, sumber-sumber ini akan diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, transfer, dan pendapatan lain-lain. Nah, untuk aliran pendapatan desa, kita lihat desa itu memperoleh anggaran dana pendapatan itu dari berbagai sumber, baik dari APBN ataupun APBD yang akan diberikan kepada desa, seperti itu. Untuk materi lebih lanjut, boleh download materinya di link yang akan dikasih di deskripsi box seperti ini.